Puji Tuhan, kita sedang dilatih untuk setia beribadah. Ya. Dengan kita beribadah, kita akan makin cinta sama Tuhan. Karena ingat Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari sama-sama kita awali ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tekun beribadah. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari naikkan satu pujian ini ya. Minta supaya Tuhan memberi hati kita lembut, supaya kita mudah dibentuk Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, mengucap syukur di hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami belajar di kelas kami.
Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai. Kembali kita akan merenungkan ya firman Tuhan mengenai tema buah roh kelemah lembutan. Ya, bulan ini, bulan Februari, kita akan belajar tentang buah roh kelemah lembutan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang memiliki roh kelemah lembutan. Sudah diajarkan kemarin bahwa lemah lembut itu bukan berarti dia itu orangnya harus lemah gemulai, harus lemah gemulai seperti itu, bukan. Tetapi lemah lembut di sini artinya memiliki hati untuk bersikap berbelas kasihan ya kepada orang lain. Bukan berarti dia tidak tegas, atau bukan berarti dia tegas tetapi dia tidak ada roh kelemah lembutan. Orang yang tegas bukan berarti dia tidak ada roh kelemah lembutan, tetapi di sini artinya bahwa lemah lembut itu adalah memiliki roh penundukan diri. Salah satu ya sifat dari orang yang memiliki roh lemah lembut ini ya. Dan kita akan belajar tentang roh lemah lembut ini itu banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Allah ingin supaya kita juga memiliki roh kelemah lembutan, karena dengan roh lemah lembut ini akan membantu kita untuk kita terima firman Tuhan. Ya, kebanyakan orang-orang yang hatinya mau dibentuk ya, mereka punya roh kelemah lembutan. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita, karena di hatinya itu ada kelemah lembutan. Ya, hatinya tidak gampang memberontak. Ya, kita bisa gampang kesal, tapi anak Tuhan tidak boleh gampang kesal, ya, gampang marah, gampang sakit hati. Ya. Jadi betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki roh kelemah lembutan. Mengapa roh kelemah lembutan itu penting? Karena roh kelemah lembutan itu membuang hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, membuang hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu jiwa kita. Ya, itulah mengapa kelemah lembutan itu penting. Karena dengan kelemah lembutan itu kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Kita menjadi orang-orang yang berhasil ya menyemangati orang lain, membantu orang lain. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi firman Tuhan ini di sini ada yang harus digarisbawahi anak-anak, dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman. Orang kalau tidak punya roh kelemah lembutan, sulit untuk menerima firman Tuhan, sulit untuk melakukan firman Tuhan ya. Tapi orang yang punya roh kelemah lembutan, dia akan menerima firman Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus yang melembutkan hatinya. Ya, jadi kita harus selalu berusaha untuk memiliki roh kelemah lembutan ini. Orang yang sudah terima firman, ya, harus bersikap lemah lembut. Ini harus ada di dalam kehidupannya, ya, sehingga Tuhan membuang segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Tuhan ingin hidup kita itu, anak-anak, adalah hidup yang memiliki buah, yang menghasilkan buah, sehingga buah-buah yang kita hasilkan itu dapat dinikmati oleh orang lain.
dicicipi oleh orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan berbuah. Ya. Itu adalah istilahnya, berbuah itu menghasilkan sesuatu. Entah itu dari sikap kita itu membawa perubahan buat orang lain, membawa kesaksian buat orang lain. Ya, orang lain bisa jadi semangat dengan kehidupan kita, orang lain bisa terbantu dengan kehidupan kita, dengan kita membantu adik, mungkin membantu teman, ya, mengerjakan soal, ya, memberitahu ini caranya begini, maka kita akan memberikan sukacita kepada teman kita senang, ya, dan itu berarti kita memiliki buah, menghasilkan buah dalam kita membantu orang lain. Ya. Tuhan ingin membantu kita melalui firman Tuhan supaya kita dapat menghasilkan buah. Ya. Tuhan berfirman supaya kehidupan kita diselamatkan. Ya, kehidupan kita itu menghasilkan buah, ya, sehingga dikatakan firman Tuhan di sini, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Tuhan ingin kita itu diselamatkan. Kita sudah tahu firman bahwa kita menerima Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Tidak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Ya. Nah, Tuhan ingin kehidupan kita itu diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman. Ya. Untuk itu mari anak-anak kita belajar firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Di firman Tuhan tuh banyak sekali kisah-kisah atau perumpamaan yang Tuhan berikan. Misalnya seperti perumpamaan seorang penabur. Ya, penabur ini dia menabur benih, ya, untuk suatu hasil. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, nih penabur ini. Dan diceritakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ada seorang penabur yang menabur benih, sebagian jatuh di pinggir jalan, anak-anak. Ya, bagaimana itu jatuh di pinggir jalan? Dia menerima firman, tetapi firmannya tidak dipelihara, dimakan burung. Ya, benih itu jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Ini cara kita anak-anak Tuhan menerima firman daripada Tuhan. Yang kedua, penabur ini dia tabur sebagian benihnya, tetapi jatuh di tanah berbatu, sedikit tanahnya. Bertumbuh enggak? Bertumbuh anak-anak. Tetapi ketika matahari menyinari benih itu, tanaman yang sudah mulai tumbuh itu, dia jadi kering dan layu, ya, kena sinar matahari. Ini cara yang kedua, tipe-tipe orang yang menerima firman Tuhan itu. Jika di tanah yang berbatu, sedikit tanah, maka ada terpaan sesuatu, firman Tuhannya hilang, benih itu hilang. Dan yang ketiga, dia jatuh di semak duri. Ketika semak duri itu menghimpit, maka matilah tanaman itu. Benih yang sudah mulai bertumbuh, firman Tuhan yang sudah mulai bertumbuh, ketika semak duri menghimpit dia, masalah menghimpit dia, keadaan menghimpit dia, maka dia tidak bisa tumbuh atau menghasilkan buah. Tetapi yang keempat ini yang ibu sangat senang sekali, yaitu penabur ini menabur benih di tanah yang baik. Tanah yang baik itu tanah yang lembut, ada banyak tanah. Tanahnya tidak berbatu-batu, yang keras batu-batu itu. Tetapi tanah hatinya itu lembut. Ya, berarti dia punya roh kelemah lembutan ketika dia menerima firman Tuhan, anak-anak. Jadi ketika masalah itu datang, ya, mungkin masalahnya tiap pagi kalian mau ikut PIK masih belum siap, ya, belum terlambat untuk mandi atau persiapan, atau kalian ada gangguan sinyal dan lain sebagainya, ya. Nah,
itu membuat kita tidak bisa menerima firman Tuhan, mengikuti PIK. Ya. Tetapi anak-anak yang mau menerima firman Tuhan adalah mereka yang menabur benih di tanah yang baik. Sekarang ditulis di chat kalian. Saya mau, tulis ya di chat ya. Di chat sekarang juga ya. Saya mau menabur benih di tanah yang baik. Sudah ditulis ya di chat ya. Saya mau menabur benih di tanah yang baik. Tanah yang baik itu dia tuh tanahnya subur. Tidak ada semak duri, tidak ada batu-batu yang menghambat pertumbuhan. Ya, atau juga tidak menerima firman Tuhan itu secara asal-asal ya. Dengarkan PIK tapi kemudian fokusnya yang lain, ditinggal. Sekarang ibu suruh chat, sekarang ibu suruh tulis, yang meninggalkan HP atau laptop pasti nggak mengikuti, pasti nggak akan menulis. Tapi yang sudah mengikuti pasti tadi sudah menulis di chatting. Sudah ketik belum di chatting? Sekarang ketik lagi, kelemah lembutan. Semua ketik kelemah lembutan. Sekarang juga. Ya. Nah, kita harus punya roh kelemah lembutan. Ya. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Melalui roh kelemah lembutan membuat kita itu dapat menerima firman Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Ya. Kita ingin selamat, masuk sorga dan berhasil di dunia ini, yaitu kita berbuah-buah di dunia ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan selalu setiap hari ketika ingin mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati yang lemah lembut sehingga firman Tuhan itu boleh bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menghasilkan, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Ada hasil, ada yang 3 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Betapa beruntungnya mereka yang setelah menabur benih, mereka mendapatkan 100 kali lipat. Kita juga bisa berhasil anak-anak, bisa untung anak-anak mendapatkan buah hasil yang baik ketika kita memiliki buah roh kelemah lembutan dan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah tidak hanya 3 kali lipat, bahkan 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Itu adalah kerinduan kita berhasil ya di sekolah. Mulai dari sekarang kita harus senantiasa selain belajar, kita harus berdoa, kita harus mendengarkan firman Tuhan ya. Ora et labora, belajar, berdoa dan bekerja ya. Puji Tuhan anak-anak, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak yang memiliki buah roh kelemah lembutan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus selalu berfirman dalam kehidupan kami supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil, yang berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu kehidupan kami dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus selalu rindu akan Tuhan dan selalu rindu dipenuhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga roh kelemah lembutan itu ada dalam kehidupan kami ketika kami memohon belas kasihan, meminta kuat kuasa Roh Kudus menolong kehidupan kami untuk kami memiliki buah roh kelemah lembutan.
Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami bersatu hati berdoa buat orang tua kami, buat keluarga kami yang ada di rumah, buat teman-teman kami, buat guru-guru kami, buat bangsa negara kami, buat Pak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan tertinggi terendah. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami siap Tuhan untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, selamat belajar. Salam kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati.